Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Silakan duduk. Permisi ya, Bu. Mohon maaf, perkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Intan yang menghubungi Anda kemarin. Oh, yang menghubungi kemarin di Aceh itu ya? Iya, benar sekali. Saya senang sekali bertemu dengan Anda karena kali ini melakukan konseling ya. Sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya kamu melakukan sesuatu di luar? Untuk saat ini ya, Bu, itu saya lebih fokus ke pendidikan dan ada kesibukan lain. Saya pendidikan. Ya, senang atau ya apa? Ya, have fun aja, Bu. Ini buat have fun aja. Sambil mencari kesibukan. Sibuk ya. Ya, dan Sebelumnya Anda ke sini sudah pernah melakukan konseling atau belum? untuk sebelumnya sih belum, Bu. Baru kali ini aja. Oh, pertama kali. Oh, berarti saya jelaskan terlebih dahulu konseling itu apa ya? Iya, silakan, Bu. Konseling yaitu memberi bantuan yang dilakukan konselor kepada konseli tentang masalah hidupnya secara tatap muka. Di sini Anda tidak usah khawatir untuk menceritakan permasalahan Anda, karena saya sebagai konselor akan menjaga rahasia Anda. Yang dimana masalahnya hanya kita berdua saja yang tahu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, mungkin seling kita ini akan berjalan mungkin kurang lebih 30 menitan. Mungkin Anda bersedia? Bersedia. Oke, silakan Anda menceritakan permasalahan Anda. Jadi saya tuh ya saya kadang-kadang bingung sama diri saya sendiri juga, Bu. Kayak saya tuh dalam hati tuh udah kayak ikhlas, kayak melupakan lainnya. Tapi terkadang saya tuh keinget lagi sama dia, dan terkadang juga itu masuk ke dalam mimpi. Mimpinya ini bagusan atau Oh, udah lama sih, udah. berarti kayak kepikiran gitu tiba-tiba Iya, gitu ya. benar. Berarti kamu sering scroll TikTok ya? Kalau Dengan melihat kata-kata gitu mungkin kepikiran. kalau scroll TikTok itu kan hiburan ya, Bu. Tapi Iya. kadang emang keluar yang kata-kata kayak quotes itu kan kita kan juga tidak bisa memungkinkan untuk tidak mengelak gitu kan, Bu. Berarti kamu sering itu ya mengelike terus akhirnya muncul kata-kata yang membuat Anda galau, kepikiran, Ya. terus sampai ke bawah mimpi gitu. Iya, benar sekali. Tapi sebelumnya kamu pernah menceritakan dengan orang lain, mungkin keluargamu atau temanmu gitu? Kalau untuk keluarga ya, Bu, itu enggak sih. Karena itu kan juga masalah pribadi saya terhadap percintaan. Jadi saya lebih suka setia ke teman gitu. Tidak memendam sendiri, kan biasanya banyak orang yang memendam sendiri. Terkadang sih benar sendiri ya, Bu. Terus akhirnya Anda datang ke sini. Iya. Baik, sebelum Mbak Intan menceritakan mimpinya, sebaiknya Anda rilekskan diri terlebih dahulu. Oke, sudah? Baik, silakan Anda ceritakan lebih lanjut tentang mimpi Anda. Jadi dalam mimpi saya tuh ya, Bu, saya tuh kan beberapa hari ini kan emang nggak beberapa tahun lalu tuh kan emang nggak mikirin dia kan. Tapi tiba-tiba masuk mimpi, itu tuh juga heran ya, Bu. Dalam mimpi tuh saya tuh sama dia tuh kayak dekat gitu, kayak saling nyapa gitu. Terus saya juga lihat ada teman-temannya, ada teman saya juga gitu. Kayak suasana sekolah dulu lah, Bu. Dan di situ saya pun kayak kok bisa dalam waktu yang lama kok mimpi dia lagi gitu. Itu udah heran. Apakah sudah semua mungkin? Saya itu sebelum masih kayak pas bangun tuh saya pun kayak bilang gitu, kok saya mimpi dia lagi. Padahal kan udah tidak ada kayak ikatan atau nggak ketemuan, itu kan udah kapan banget. Karena saya kan juga sibuk kuliah, dia pasti kuliah masih di bawah saya gitu. Berarti bawah Anda ya ini?
termasuk bawah Anda ya? Iya, makanya itu. Saya tadi mendapat beberapa inti dari cerita Anda. Ini ada kata-kata dia. Yang dimaksud dia ini, Dia ini tuh itu Bu, orang yang saya kagumi, orang yang saya sukai ketika saya di SMA dulu. tidak bisa mendapatkannya ya. Bukan tidak bisa mendapatkannya ya Bu, lebih tepatnya itu dia pegang omongan dia, akhirnya dia lebih percaya sama temannya dibandingkan saya. Akhirnya renggang gitu. Oh, berarti sebelumnya ini ada permasalahan gitu ya? Iya, ada masalah gitu. Terus yang gara-gara tidak gara-gara dekat, terus salingnya apa? Tidak salingnya apa? Itu dulu ya Bu, itu dulu itu saya tuh sering deket sama dia nyakal ketemu ya Bu. Tapi waktu itu ada masalah renggang, akhirnya saya kalau ketemu dia tuh kayak buang luka aja. Tidak salingnya apa? Enggak, karena sakit ya Bu. Oh, gara-gara suasana di sekolah, terus tidak saling nyapa, terus sampai tidak chat-chatan mungkin ya? Kalau chat sih waktu itu pernah ya Bu, cuma kayak kesannya tuh aku yang butuh banget dia gitu. Oh, Padahal kan dia duluan yang deketin, tapi dia duluan yang kayak gitu. berarti gara-gara ini kamu sampai ke bawah mimpi gitu? Iya, kan ya Kak. Sebenarnya Bu ya, kalau untuk ke bawah mimpi ya karena chat atau nyarang itu sebenarnya enggak. Yang menurut saya itu yang ke bawah mimpi itu karena kayak belum itu aja sih kayak belum berdamai aja mungkin gitu. Apakah kamu sudah ikhlas dengan masa lalumu kayak gitu? Sebenarnya sih ikhlas ya Bu, tapi kan bilang ikhlas itu kan gak boleh diusahakan. Ya udah saya cuma coba untuk memperbaiki diri sendiri aja lebih baik, sama untuk melupakan dia pun saya mencari kesibukannya Dengan masuk organisasi ya tadi. jelas Gitu. Baik, ada yang ditanyakan lagi? sudah ya. Berarti di sini saya akan memberikan solusi terkait penjelasan Anda tentang mimpinya. Mungkin kamu kan sudah masuk organisasi, Ya, pasti juga akan sibuk pastinya ya. benar. Mungkin selain masuk organisasi dengan menyibukkan diri itu, kamu bisa melakukan hobimu mungkin dengan memasak ataupun bermain olahraganya mungkin. Saya itu kalau olahraga saya lebih ke basket ya, saya suka basket. Oh, basket. Ya. Gitu. Mungkin kamu bisa selain olahraga mungkin dari gambar-gambar, mungkin kamu bisa. Kalau gambar itu saya sih ngelakuin itu ya Bu, cuma terkadang saya itu kayak nggak mood gitu. Oh, sesuai mood ya gambarnya? Ya betul sekali. Gitu. Jadi dari organisasi, hobi, olahraga bisa menyibukkan diri kalau sampai melupakan dia. Terus apakah kamu sudah melakukannya mungkin Melakukan dari kegiatan tersebut? sudah sebagian sudah saya lakukan juga. Alhamdulillah kalau gitu ya. Ya alhamdulillah Bu. Baik, mungkin sudah sampai situ. Apakah ada yang disampaikan untuk saya? Sebelumnya makasih ya Bu sudah menemani saya untuk konseling dengan Ibu Asna terkait permasalahan tersebut. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Intan karena sudah menceritakan terkait mimpi-mimpinya yang dirasakan sebelumnya. Dan kita juga menganalisis tentang mimpi-mimpi Mbak Intan dan menceritakan apa yang dialami dalam mimpinya tersebut dan serta terbuka terhadap saya juga. Mungkin saya akan menutup karena Mbak Intan sudah memahami tentang mimpinya sendiri. Terima kasih sudah mau menceritakan mimpinya dan terbuka untuk mencapai tujuan yang
intan inginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih juga ya Bu Ya, atas sama-sama. waktunya yang sudah diberikan. Ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih juga Bu. Ya. Mari ya Bu. Hati-hati di jalan. Ya, makasih ya Bu. Ya. Bisa perkenalan terlebih dahulu? Ya, bisa. Perkenalkan, nama saya Najwa dan saya di sini akan bercerita kepada Ibu. Oh, baik. Apakah sebelumnya melakukan konseling? Belum, Bu. Saya kesini karena ada teman saya menyuruh untuk kesini. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan konseling itu apa. Baik. Konseling yaitu proses bantuan yang dilakukan konselor kepada konseling untuk memecahkan permasalahan hidupnya secara tatap muka. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, jadi apa yang ingin kamu ceritakan di sini? Saya ingin membicarakan fobia ketinggian yang saya alami. Sejak kecil, saya selalu merasakan takut dan cemas ketika berada di tempat yang tinggi. Hal ini membuat saya kesulitan untuk melakukan banyak hal, seperti naik pesawat, menyeberangi jembatan, atau menaiki tangga yang tinggi, dan yang lainnya. Saya mengerti. Jadi fobia ketinggian memang bisa sangat terganggu dalam kehidupan kita. Bagaimana fobia ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Saya sering menghindari situasi yang melibatkan ketinggian, seperti perpergian dengan pesawat atau mengunjungi tempat wisata yang tinggi, karena ini membuat saya merasa frustasi. Saya juga merasa malu dengan fobia ini dan seringkali berusaha untuk menyembunyikan dari orang lain. Baik, saya turut prihatin mendengarnya. Fobia ketinggian memang bisa membuat seseorang merasa malu, tapi kamu tidak perlu malu dengan fobia ini. Fobia ini adalah masalah kesehatan mental yang umum dan bisa diobati. Benarkah? Bagaimana cara mengobatinya? Beberapa cara untuk mengobati fobia ketinggian ini, salah satunya dengan terapi acceptance humanistik seperti Acceptance and Commitment Therapy atau disingkat sebagai ACT. Apa itu ACT? ACT adalah terapi yang berfokus pada penerimaan dan komitmen. Dalam ACT ini, kamu akan dibantu untuk menerima fobia ketinggian tanpa berusaha untuk mengubahnya. Kamu juga akan dibantu untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang penting bagimu dan untuk berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Bahkan, kamu merasa cemas dan takut. Saya tidak yakin apakah saya bisa menerima fobia ini. Saya ingin sekali bisa bebas dari rasa takut dan cemas ketika berada di tempat tinggi. Penting untuk diingat bahwa fobia ketinggian adalah bagian dari diri. Dalam terapi ini, dalam terapi penerimaan dan komitmen ini, kamu akan belajar untuk menerima fobia ketinggianmu tanpa berusaha untuk mengubahnya. Kamu akan belajar untuk melepaskan diri dari pikiran-pikiranmu tentang ketinggian dan untuk fokus pada apa yang kamu bisa kontrol, yaitu dengan perilakunya sendiri. Bagaimana cara melakukannya? Dalam sesi terapi ini, kamu akan belajar untuk menerima pikiran dan perasaanmu, baik yang positif ataupun yang negatif. Selain itu, kamu juga akan belajar untuk melepaskan diri dari pikiran-pikiranmu tentang ketinggian dan untuk fokus pada apa yang kamu bisa kontrol, yaitu perilakunya sendiri. Saya rasa saya mulai mengerti, tapi apakah saya akan bisa hidup normal dengan fobia ini? Dan kamu bisa hidup normal dari fobia ketinggian dalam terapi ini dapat membantu untuk menjalani hidup yang lebih baik dan memuaskan. Saya rasa saya mulai mengerti, tapi apakah saya akan bisa hidup normal dengan fobia ini? Ya, kamu bisa hidup normal dengan fobia ketinggian. Dalam terapi ini dapat membantumu untuk menjalani hidup yang lebih baik dan memuaskan. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Terima kasih. Sama-sama.